أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengawali kajian ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena datangnya kita ke masjid ini semua tidak lepas dari kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahlan, kecuali sesuatu yang engkau buat mudah bagi kita. Jadi ketika kita mampu untuk melaksanakan ketaatan, itu semua adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu wajib kita untuk mensyukuri nikmat bisa datang ke masjid, kemudian bisa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada warisan Nabi lagi yang Nabi wariskan kepada kita. Nabi tidak pernah mewariskan kepada kita kebun sawit yang berhektar-hektar atau mobil mewah, sport car, Lamborghini dan yang semisal, tidak ada. Karena yang diwariskan oleh Nabi sebagaimana dalam sabdanya dalam hadis Sahih Muslim, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu malan, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma. Yang artinya Rasul bersabda, innal ulama, sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran wala dirhaman, sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Dinar uang emas, dirham uang perak. Jadi Nabi tidak mewariskan dunia, ini simbol dari dunia. Karena Nabi mengatakan dunia itu terlaknat. Makanya Nabi nggak pernah mewariskan dunia. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, kata Rasul. Jauh dari rahmat Allah dunia ini sebenarnya. Wa mal'unun man fiha, kemudian siapa yang ada di dunia ini terlaknat semua. Namun ada pengecualian. Illa dzikrallahi wa man wala, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan yang sama dengan zikir. Salat itu sama dengan zikir, Pak. Karena tujuan salat adalah untuk berzikir, ingat kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri.
dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ketaatan ini zikir semuanya, Pak. Orang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu zikir. Jadi orang yang tidak terlanat di dunia ini adalah orang yang berzikir dan yang sama dengan zikir. Kemudian wa aliman au muta'allimah, orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Subhanallah. Jadi hadirnya kita ke masjid ini, Pak, kita niatkan dalam hati kita untuk belajar ilmu, mengajarkan ilmu, ini yang menyebabkan kita tidak terlaknat di dunia ini. Itu rahasia ternyata, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang ada, data-data dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa para nabi itu ternyata tidak mewariskan harta? Karena harta itu terlaknat. Namun manusia sekarang lebih mendewakan harta, lebih mengagungkan harta. Kalau orang punya harta, datang hormat, ya kan? Tapi kalau orang biasa saja, siapalah bapak ini, kan gitu. Lah datang pulau bapak ini, bosan orang nengoknya. Tapi kalau orang berduit, Pak, datang, masya Allah, subhanallah. Ini tentu berbeda dengan pandangan Rasulullah. Rasul tidak melihat kepada itu. Dan beda dengan pandangan Allah. Karena Allah tidak melihat kepada harta. Namun yang Allah lihat adalah apa, Pak? Keimanan, ketakwaan seseorang, dan ilmu termasuk. Karena ilmu ini, Pak, sarana untuk meraih takwa. Betapa banyak orang yang tidak berilmu jatuh ke dalam kemaksiatan karena dia tidak tahu itu haram. Banyak orang sekarang yang, mohon maaf, jatuh ke dalam perbuatan zina, meskipun zina kecil seperti pacaran, Pak. Anda tahu dia rupanya, Pak, ya, pacaran itu haram dalam Islam. Atau betapa banyak orang sekarang, Pak, bermudah-mudahan happy birthday to you gitu. Padahal itu mengikuti tradisi orang musyrik. Pertama kali yang melakukan itu orang kafir dari kalangan Yunani kuno, Pak. Jadi mereka itu mempersembahkan ibadah kepada dewanya yang namanya Artem. Nah, itu bisa dilihat, Pak, ya, di internet, di Google, lihat, ya. Iya, sejarah asal perayaan ulang tahun itu adalah ritual agama penyembah dewa-dewa pada masa Yunani kuno. Nah, itu yang diikuti oleh kaum muslimin karena tak tahu, Pak, ya, karena nggak mempelajari ilmu agama sehingga ikutan. Bahkan yang lebih parah, Nabi diulang tahunkan juga namanya. Ya, Nabi diulang tahunkannya juga, na'udzubillah. Yang mereka sebut dengan maulid Nabi. Maka maulid Nabi itu, Pak, menghina Nabi itu. Iya. Padahal ulang tahun itu sudah ada sebelum Nabi lahir, sudah diperingati oleh orang siapa? Yunani kuno. Sebelum masa itu, sebelum Nabi Isa lahir, ya, sudah ada ritual itu, Pak. Nah, itu yang sebagian kaum muslimin merayakannya. Na'udzubillahi min dzalik, ya, mencampur agama Islam dengan keyakinan kemusyrikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah Allah beri kita hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah sunnah. Sehingga dengan sunnah ini, Pak, terjaga kita dari hal-hal yang insya Allah, ya, dari hal-hal yang berbau kesyirikan dan kebid'ahan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bab yang baru atau bab yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Berkata musannif, penulis kitab itu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, babu ma jaa fit tatayyuri. Bab apa saja dalil yang datang yang menjelaskan tentang masalah tatayyur. Nah, jadi kita akan membahas salah satu jenis syirik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namanya tatayyur. Apa sih tatayyur itu? Dijelaskan oleh para ulama kita sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid fi Syarhi, ya, kitab tauhid. Beliau berkata, ta'rifut tatayyur, pengertian tatayyur. Tatayyur itu apa sih, kan gitu.
Secara bahasa kata beliau fil lughah, secara bahasa tatayyur itu masdaru ya dari tatayyara. Jadi masdar dari fi'il madhi tatayyara ya tatayyaru tatayyuran. Tatayyuran ya dari tatayyara ya. Wa asluhu dan asalnya ma'khudun minat tayri, diambil dari kata tayr. Tayr itu Pak kalau bahasa kita burung. Kenapa diambil dari kata burung? Nah, ini ada ya latar belakang historisnya atau ada kronologi sejarahnya. Jadi sejarahnya itu adalah kata beliau li'annal araba yatasha'amuna aw yatafa'aluna bit-tuyuri 'ala at-tariqatil ma'rufati 'indahum bi zajrit tayr. Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu Pak, sebelum Islam Pak ya, sebelum mereka mengenal Islam, sebelum mereka mengetahui tentang tauhid, mereka beranggap sial suatu perkara atau beranggapan ya suatu perkara itu baik disebabkan perbuatan burung. Jadi mereka mengundi nasib, menganggap itu sial, itu beruntung bituyur dengan perantara burung, dengan cara yang dikenal di kalangan mereka orang-orang jahiliyah dengan bizajrit toyir ya, dengan ya menghardik burung. Maksudnya mereka melepaskan burung Pak ya. Kalau seandainya burung itu ya mau pergi gitu ya, itu baik gitu. Kalau seandainya burung itu diam aja gitu ya, sudah mereka usir-usir, ini kayaknya ada firasat yang aneh ya, ini kayaknya ada firasat yang buruk. Itu salah satunya ya, cara mereka melakukan tatayur atau beranggapan sial atau beruntung dengan perantara burung. Kemudian lain Pak ya, cara lainnya mereka lepaskan burung itu summa yundor, kemudian dilihat hal yadhhabu yaminan aw shimalan, apakah burung itu pergi ke arah atau terbang ke arah kanan atau ke arah kiri, aw ma asbahadat atau yang menyerupai hal itu. Fa in dhahaba ilal jihati allati fiha at-tayammun, kalau seandainya burung itu terbang ke arah kanan, aqdama, mereka lanjut. Nah, ini kayaknya hari baik, ini kayaknya tanda baik, ini hari keberuntungan kita, maka ayo kita berangkat. Namun kalau seandainya tidak ya, ke arah kiri terbangnya burung itu, maka mereka tasya'amah ya, au fiha tasya'um, mereka beranggapan sial. Oh, ini adalah hari sial, sehingga mereka tidak mau ya, tidak pergi untuk beraktivitas di hari itu. Nah, ini ya asal kata tatoyur itu. Jadi tatoyur itu memang berasal dari kata burung Pak ya. Karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu sebelum masuk Islam atau sebelum mengenal akidah Islam, mereka beranggapan ya sial dan beruntung dengan burung. Ini makna dari tatayur. Nah, sekarang kita masuk ya ucapan dari penulis kitab ini, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini surah Al-A'raf ayat 131. Wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum. Surah Yasin ya, ayat 19, yang artinya jadi penulis membawakan pada bab ini dua dalil dari Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat 131 dan surah Yasin ayat 19, yang artinya ala, ketahuilah, innama ta'iruhum, sesungguhnya takdir mereka, ketetapan Allah untuk mereka, indallah, itu telah tertulis di sisi Allah. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka atau mayoritas mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Lihat Pak, ternyata kebenaran itu tidak diukur dengan mayoritas. Di sini jelas sekali Allah mengatakan mayoritas mereka, ya orang-orang Bani Israel, karena ayat ini Pak asbabun nuzulnya turun
ya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Karena orang-orang Mesir waktu itu menganggap Nabi Musa itu sial, pembawa sial gitu ya. Gara-gara Nabi Musa ini ya kita tertimpa kesialan. Maka dijawab oleh Allah, enggak, kesialan yang menimpa mereka itu adalah disebabkan oleh perbuatan mereka, dan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aktsarohum, ya, kebanyakan mereka atau mayoritas mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Dalam Islam itu al-haq la yu'rafu bil aksar. Ini faedahnya. Kebenaran itu tidak diukur dengan suara mayoritas. Kebenaran yang diukur dengan suara mayoritas itu adalah sistem yang telah dicetuskan oleh para filsuf Yunani. Maka ada istilah teokrasi, demokrasi, ya kalau Bapak belajar ilmu tata negara, mungkin ada yang jurusan itu di kampus Pak, itu yang teori-teori itu kan ditemukan atau dicetuskan oleh orang-orang filsafat itu. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada Aristoteles, Plato sudah ada. Jadi konsep demokrasi itu bukan Islam. Yang ada itu Allah, ya, kerasi, bisa, atau Islam kerasi gitu ya. Bukan demokrasi, karena demo itu kan artinya masyarakat, kratos kekuasaan, demos dengan kratos. Yang mana dalam ideologi demokrasi ini yang menentukan arah kekuasaan itu adalah masyarakat. Sementara dalam Islam tidak. Yang menentukan kebijakan itu adalah Allah. Kita sebagai hamba Allah ngikut manut terhadap ketetapan yang Allah tentukan. Tidak boleh manusia ingin, ya, menandingi Allah. Nah, kalau dalam demokrasi seolah manusia, seolah rakyat itu seperti Tuhan katanya. Suara rakyat, ya, suara Tuhan katanya. Ada juga sampai gitu banyak orang yang sangat fanatik dengan sistem demokrasi. Suara rakyat, suara Tuhan katanya. La ilallah, berarti mereka telah mempersekutukan Allah dengan manusia. Maka tidak ada Pak ya, dalam Islam itu kebenaran diukur dengan suara terbanyak. Oh tapi Pak Ustadz itu kan pemerintah kita menetapkan seperti itu. Dalam kaidah Ahlussunnah kita wajib taat kepada pemerintah, betul. Tapi tidak ada ketaatan ketika pemerintah mengajak kepada kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan pada seorang makhluk pun, siapapun dia, fi maksiatil khaliq, kalau mengajak bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Tiba-tiba pemerintah bilang, ayo semua warga Indonesia wajib berzina katanya, ya kan? Kumpulkan satu pulau berzina semua, ayo. Tidak boleh taat Pak, haram kita mentaati. Kalau kita taati sesuatu, ya, seorang manusia pun termasuk pemerintah, ulama, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti kita telah mempersekutukan dia dengan Allah, ya, bisa murtad kita gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena ini termasuk nawaqidul Islam, bahaya sekali gitu. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat bahagia sekali ketika kita telah belajar tauhid, ya, tahu kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesuai dengan Islam, mana yang tidak. Maka ini kaidah harus kita camkan Pak ya. Dalam Islam kebenaran tidak diukur dengan mayoritas. Kembali kita kepada dalil ini. Jadi ayat ini Allah mengatakan, Allah, ketahuilah, innama, sesungguhnya hanya saja, ta'iruhum, ya, takdir mereka, ketetapan mereka itu di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian dalil yang berikutnya surah Yasin ayat 19, Allah berfirman, qalu, mereka berkata, ta'irukum ma'akum, ya, nasib sial mereka itu disebabkan oleh kalian gitu ya. Nah, ini hadirin. Kemudian tamamul ayatis tsaniyah, kelengkapan dari ayat yang kedua ini, surah Yasin ayat 19 ini adalah a'in dzukirtum, apabila kalian diingatkan, ya, bal antum, akan tetapi kalian qaum musrifun, adalah kaum yang melampaui batas, ya. Telah diingatkan oleh para nabi dan rasul, akan tapi mereka tidak mau, ya kan? Mereka tetap menganggap bahwasanya Nabi Musa lah
penyebab mereka sial. Padahal kesialan itu Pak tidak disebabkan oleh apapun dari manusia kecuali maksiat. Nah, maka nanti ada dalam Islam apa sih penyebab kesialan itu ada Pak? Akan kita bacakan nanti dalilnya. Ternyata sial itu penyebabnya kemaksiatan. Orang tidak sholat itu sial dia, tidak berkah hidupnya. Ya, orang berzina sial Pak. Bahkan zina itu akan menyebabkan timbulnya bencana. Akan kita bacakan nanti hadisnya terkait dengan bahwasanya penyebab kesialan itu Pak ternyata karena kemaksiatan. Ini bukan karena burung, bukan karena jin gitu ya, enggak. Karena perbuatan maksiat yang kita lakukan, itulah penyebab kesialan itu. Jadi kalau kita ingin mengatakan ya Allah, ya saya telat saya ya Allah sholat. Kalau ulama salaf dulu Pak, kalau mereka telat sholat, ingat kayak semua boleh jadi ada maksiat yang pernah saya lakukan ini. Allah ya halangi saya dari beribadah yang sempurna gitu kan. Iya. Bahkan ada ulama salaf Pak, tidak bangun malam dia, biasanya tahajud, langsung menangis mereka, ya Allah mungkin ada maksiat waktu muda yang kulakukan ini sehingga malam ini aku tidak tahajud. Nah gitu, betul. Karena kesialan itu datang karena perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, bukan karena burung nak terbang kanan kiri, ya kan? Nah, bukan karena ular yang melintas, ya kan? Bukan karena tai cicak yang jatuh terkena kepala kita, bukan itu. Jadi sial itu disebabkan oleh maksiat. Ini hadirin yang Allah muliakan, ini akan kita bahas nanti. Kemudian kita masuk kepada syarah. Ya, dalam kitab Al-Mulakhas ini berkata pensyarah kitab, qala asy-syarih wa hafizahullah taala wa ra'ah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan yang merupakan alhamdulillah beliau telah terpilih menjadi mufti baru Arab Saudi. Alhamdulillah ya. Dengan usia yang sudah 90 tahun lebih, namun beliau masih sehat, alhamdulillah, masih mengisi pengajian, ya masih berfatwa, ya. Dan beliau juga dilantik menjadi ketua Ikatan Ulama Besar, Hay'ah Ra'isu Hay'ati Kibaril Ulama bis Saudiyah atau bil Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah. Jadi beliau juga ditunjuk sebagai ketua Ikatan Ulama Besar. Jadi di Saudi itu ada namanya Hay'ah, ikatan ya, Kibarul ulama senior. Ya ada memang sepuh semua Pak ya. Ulama yang sudah hafal Quran, hafal hadis semuanya luar biasa. Ya, nah, jadi ketuanya beliau Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau juga ketua Al-Lajnatud Daimah lil Buhuthi wal Iftah. Ya, lembaga yang senantiasa konsisten dalam pembahasan ilmiah, memaparkan tentang pembahasan ilmiah. Kemudian lembaga fatwa resmi Kerajaan Arab Saudi. Jadi beliau juga ketua. Jadi ada 3 yang saya baca itu jabatan baru beliau ya. Mufti Am, Mufti Arab Saudi. Ini pensyarah kitab nih Pak yang akan kita baca keterangan beliau ini. Kemudian beliau juga ketua Ikatan Ulama Besar Arab Saudi. Kemudian ketua lembaga resmi mengeluarkan fatwa di Arab Saudi. Ini luar biasanya Syekh Shalih Al-Fauzan. Semoga kita bisa mengambil ilmu beliau dan mudah-mudahan beliau diberikan istiqomah oleh Allah, diampuni dosa beliau dan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Karena di antara adab seorang murid, banyak kita ini murid nggak langsung sama beliau ya. Iya. Kita seorang murid itu mesti yang mendoakan gurunya. Nah, seperti itu hadirin yang Allah muliakan. Itu adab ya seorang murid, hendaknya senantiasa mendoakan ya gurunya. Walaupun guru kita Pak waktu kita SD, TK ngajarin Iqra, jangan kita lupakan. Ya, karena Rasul mengatakan lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Orang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi sebaik-baik manusia itu Pak yang mengajarkan kita Al-Qur'an. Siapa guru Iqra kita? Walaupun ngajar Iqra, maka kita doakan dia, ingat dia, Allahumma ighfir li ustadi, ya Allah ampuni ustadku ya Allah, alladzi 'allamani ya al-huruf al-hijaiyah, yang telah mengajariku walaupun huruf hijaiyah ya, bagaimana cara nyebutin alif, ba, ta gitu kan, bagaimana makhrajnya, itu guru kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, dan guru agama kita yang lainnya.
Bahkan jangankan guru agama, Pak, guru matematika kita, guru bahasa Indonesia kita, wajib kita doakan. Iya, wajib kita hargai mereka, kita respect kepada mereka. Enggak kayak anak sekarang, Pak ya, depan guru merokok. Subhanallah. Iya, nauzubillah, Pak, luar biasa akhlak anak sekarang. Iya, depan guru merokok dia. Iya, kalau gurunya agak tegas sedikit, dia diancamnya. Hati-hati Pak, nanti saya laporin bapak ayah gitu. Jadi hilang muruah guru itu Pak ya. Kalau bahasa kita marwahnya, ya, martabat guru itu tidak ada lagi Pak ya. Sudah berkurang sekarang, sudah menurun sekali. Ya Pak ya, sehingga bapak lahirlah murid-murid yang tidak ya punya adab, yang tidak punya moral gitu ya. Nauzubillah. Karena memang pendidikan kita itu Pak sekarang ini ya mendewakan murid. Nah, murid nggak boleh dimarahin katanya, murid nggak boleh dibentak. Kita dulu sekolah jangan kan dibentak, dilempar pakai ini Pak ya. Iya, pakai ini, pakai roll yang ini tuh, dilempar. Biasa aja kita, ya kan? Iya, tidak ada kita marah, karena kita tahu guru itu baik gitu ya. Itulah bentuk perhatian guru. Tapi kalau guru tidak negur lagi, nak kita salah, lantak sanolah gitu ya. Artinya guru sudah nggak perhatian lagi sama kita. Jadi kalau guru marah itu artinya guru itu masih sayang sama muridnya itu. Nah, mudah-mudahan Pak ya, yang punya profesi guru Pak, ya mudah-mudahan kita istiqomah ya dalam mengajar kebaikan ini dan bersabar. Karena memang zaman sekarang Pak sudah diprediksi oleh Nabi dari wahyu akan banyak nanti anak-anak yang akan ya apa namanya itu, yang akan memperbudak orang tuanya. Orang guru itu orang tua juga, orang tua dalam sekolah ya kan, atau dalam pesantren ya. Artinya akan banyak nanti anak-anak dan murid-murid durhaka di akhir zaman. Ini sudah menjadi sunnatullah. Masyaallah muslimin, kembali kita. Baik, kemudian kata beliau, munasabatul bab li kitab tauhid, korelasi bab ini. Jadi bab yang kita bahas sekarang adalah bab tentang apa? Tentang tatayyur. Jadi apa korelasi bab ini dengan kitab tauhid gitu? Kata beliau, lamma kanat tiyaratu naw'an minasyirki. Tatkala dahulu tiarah ya atau tatayyur ini sama, tiarah tatayyur ini sama, beranggapan sial kepada burung dan yang semisalnya, merupakan satu jenis dari syirik. Alladzi yatanafa ma'at tauhid, yang menafikan tauhid ya, atau yang kusu kamalahu, atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Aqdal musannifu laha hadal bab, kemudian musannif menuliskan bab ini fi kitab tauhid, dalam kitab tauhid ini, tahdhiran minha, dalam rangka untuk memperingati dari tatayyur yang merupakan salah satu jenis perbuatan syirik. Kemudian judul bab yang beliau buat ini adalah ma jaa fit tatayyur ai minal wa'id, apa saja yang datang hadis-hadis dalil-dalil tentang tatayyur, yaitu dari ancaman-ancaman gitu ya. Al-wa'id itu ancaman. Wat tatayyur, dan kata at-tatayyur itu adalah masdar dari tatayyara. Tatayyara ya tatayyaru, tatayyuran gitu. Yang maknanya adalah secara bahasa wa huwa tasya'umu bi syai'in mar'i awil masmu'i. Dia adalah beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Itu tatayyur ya. Ini sama dengan apa yang telah kita bacakan tadi, definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sama Pak. Jadi tatayyur itu Pak anggapan sial dengan sesuatu yang dilihat dan yang didengar. Orang Arab jahiliyah dahulu mereka biasanya menganggap sial itu dengan perantara burung. Dan itu hanya contoh aja. Tidak hanya terkait burung, segala sesuatu Pak yang kita anggap itu bisa menjadi sumber kesialan, kita yakini itu bisa membuat sial, maka ini masuk ke dalam bahasan atau jenis tatayyur ini. Seperti juga Pak, ada keyakinan di sebagian tempat atau di sebagian daerah Pak, kalau anak gadis nyapu malam hari Pak, maka tomaknya hati-hati, kalau orang nyapu malam hari tidak dapat jodoh ya, telat jodohnya, jadi perawan tua dia nanti. Nah ini juga tatayyur,
karena dia menyandarkan kesialan dengan nyapu malam hari. Apa kaitannya gitu ya. Sehingga tatayul ini Pak, kalau bahasa orang barat mitos gitu ya, sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau dalam Islam tidak ada dalilnya, kemudian juga tidak bisa dibuktikan dengan penelitian ilmiah keduniaan. Nggak ada eksperimen tentang itu gitu ya. Orang nyapu malam, nggak ada hubungan antara nyapu malam dengan telat jodoh gitu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan tatayul ini Pak banyak diwarisi oleh agama-agama di luar Islam, kayak Hindu, Buddha, itu tatayulnya luar biasa. Kalau kita lihat historis negara kita Indonesia ini, yang mana Islam datang sebelumnya Hindu dan Buddha, sehingga masih banyak keyakinan Hindu dan Buddha itu yang masih ada pada tradisi masyarakat. Terkadang itulah yang masih dipertahankan oleh kaum tradisionalis ya, atau kaum yang sangat fanatik dengan kesukuan atau tradisi daerahnya masing-masing. Padahal dalam Islam Pak, Islam tidak menjadi masalah dengan tradisi dan kebiasaannya Pak ya. Namun tradisi yang salah itu yang diluruskan oleh Islam. Kalau ada tradisi kayak gotong royong itu sesuai dengan Islam. Karena dalam Islam itu kita disuruh untuk saling kerjasama, wa ta'awanu gitu, alal birri wa taqwa, kata Allah. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, boleh. Tapi kalau tradisinya sudah yang menikah hari, menuju hari, orang menikah, itu sudah tidak sesuai dengan Islam. Atau mencukur rambut bayi, banyak kalau ikut tradisi macam-macam aneh-aneh. Padahal Islam telah mengatur cara akikah yang sesuai dengan sunnah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dalam ayat ini dari dalil yang disampaikan oleh penulis ala. Jadi Allah memulai dengan kata ala. Ala ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah adatu tanbih, kata untuk memberikan peringatan. Nah, ala, supaya kalau kita mendengar kata Allah, kalau ada kalimat dalam bahasa Arab didahului dengan kata Allah, artinya diminta kita untuk serius mendengarkannya itu. Ala innama ta'irukum indallah. Ya, ketahuilah gitu ya, bahwasanya sesungguhnya takdir ketetapan kalian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Pak ada tanbih namanya. Adat atau kata dalam bahasa Arab yang memberikan makna peringatan. Atau kalau dalam bahasa kita warning gitu ya, sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata innama ini adatu hasrin, artinya adat pembatasan. Ini kata yang untuk membatasi statement yang setelahnya. Ala innama, sehingga yang diterjemahkan dengan sesungguhnya, hanya saja gitu ya. Ada kata hanya saja, ini membatasi. Ya. Ta'iruhum, ketetapan mereka itu hanya dibatasi oleh takdir Allah. Artinya yang menyebabkan kesialan dan keberuntungan itu Allah, ya, bukan manusia atau bukan benda-benda, makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dalam bahasa Arab kata-kata innama itu Pak, ini memberikan makna pembatasan. Seperti di dalam hadis yang pertama dalam kitab kecil Arba'in misalkan, innamal a'malu binniyah, kata Rasul. Jadi innama itu artinya sesungguhnya, hanya saja. Amalan itu dibatasi Pak, diterima atau tidaknya terbatas dengan niat. Artinya niat itu sangat menentukan diterima atau tidaknya amal kita. Kita mau sholat misalkan, harus wajib kita mengikhlaskan niat kita. Sholat untuk siapa? Untuk Allah. Sholat karena siapa? Karena Allah. Tapi kalau seandainya ada dalam hati kita niat yang lain untuk dipuji manusia, untuk dibilang ya rajin sholat, ya kan, untuk dibilang orang soleh, itu hilangkan Pak, jauhkan itu. Ya Allah, saya sholat ini dalam hati kita ya hanya untuk Engkau ya Allah. Nah, sehingga kita ya betul-betul melakukannya karena Allah. Itulah tanda orang yang ikhlas Pak ya. Mereka beribadah hanya untuk Allah. Begitu juga baca Quran, ya kan, bersedekah juga. Karena ciri orang yang ikhlas itu Pak, kalau dipuji tidak melayang,
dan dihina, ya tidak ya jatuh dan terkangkang-kangkang gitu ya. Artinya kalau dia dihina gitu Pak, biasa aja dia. Itu ciri orang yang ikhlas. Dan kalau dipuji biasa aja dia. Tapi kalau orang yang nggak ikhlas Pak, contoh orang yang suka bersedekah ya. Kalau dipuji orang, masya Allah, tambah rajin dia Pak. Wih, bapak ini ya kan luar biasa ya. Betul-betul dermawan bapaknya. Kalau bapak ini dari Pak angkat tangan lah, kami semangat dia Pak ya. Senang dia. Ini ada penyakit ria itu Pak. Maka kita mesti bertobat dari kalau ada hal itu dalam hati kita. Atau kita ya dicumeh sama orang ya, dicumeh kita. Bismillah. Ah bapak itu sedekahnya untuk cari nama itu. Padahal kita nggak seperti itu. Orang yang ikhlas Pak, dia tidak akan berhenti dia. Ya kan? Karena memang dia bersedekah itu bukan mencari komentar manusia. Dia mengharapkan surga dari Allah. Tapi kalau orang yang kurang ikhlasnya Pak, adalah ya matilah, tidak akan bersedekah lagi saya enggak gitu ya. Untuk buku saya. Karena memang niat awalnya itu untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dan komen baik dari manusia. Nah, ini ciri-ciri orang yang ikhlas seperti itu Pak ya. Kalau dipuji tidak melayang, tidak tersanjung dia, dan kalau dihina, dibully, dicemooh dalam ibadahnya, tidak akan ya membuat dia berhenti dalam beribadah. Ini Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ikhlas. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ini yang penting Pak dalam ibadah itu ikhlas. Kemudian baru yang kedua, kesesuaian ibadah kita dengan apa Pak? Dengan sunnah, aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ya kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah.
La haula. La haula wala Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, beliau masih menjelaskan mufradat atau kosakata dari Al-Qur'an ini. Memang hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita banyak menulis tentang buku-buku kosakata. Jadi makna dari kosakata Al-Qur'an. Di antara yang terkenal itu oleh seorang ulama yang namanya Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi beliau punya buku namanya Al-Mufradat. Ya, fi gharibil Quran. Jadi bukunya itu tentang kosakata, menjelaskan tentang makna kosakata yang ada dalam Al-Quran. Jadi ini yang beliau bahaskan. Ta'iruhum. Jadi ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 131 ini Allah mengatakan ala innama ta'iruhum. Allah sudah kita bahas, baik, itu adatu tanbih. Innama adatu hasrin. Kemudian ta'iruhum. Ta'iruhum ma qudiya alim, apa yang telah ditetapkan atas mereka, wa quddira lahum, dan apa yang ditakdirkan bagi mereka. Itu mana ta'iruhum. Maka kita artikan ketahuilah sesungguhnya hanya saja ketetapan atau takdir mereka, kan gitu. Indallah, di sisi Allah. Indallah ay innama ja'ahumus syukmu min qibalihi wa bihukmihi al-kauni al-qadariyyi bisa babi kufri wa takdzibihim bi ayati wa rusulih. Sesungguhnya hanya saja kesialan itu datang kepada mereka min qibalihi, dari sisinya, yakni dari sisi Allah. Jadi sial itu datang dari sisi Allah. Wa bi hukmihi, dan karena hukuman dari Allah yang sifatnya hukum kauni qadari. Apa itu hukum kauni, Pak? Hukum yang telah Allah tetapkan terjadi, itu namanya hukum kauni. Qadari, hukum yang telah Allah tetapkan. Disebabkan oleh apa? Bisa babi kufrihim, disebabkan oleh kekufuran mereka. Nah, jadi memang kesialan itu, Pak, datang dari kekufuran yang mereka lakukan, sehingga Allah tahu mereka akan melakukan kekufuran, sehingga Allah tetapkan itu. Wa takdzibihim, dan disebabkan karena pendustaan mereka bi ayatihi, terhadap ayat-ayat Allah, wa rusuli, dan terhadap rasul-rasul Allah. Kemudian la ya'lamun, ya, walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka, mayoritas mereka, la ya'lamun. La ya'lamun wasfun lahum, ini sifat bagi mereka. Bil jahalati, dengan kebodohan. Wa adamil ilmi, dan dengan ketidaktahuan. Wa annahum la yadrun, bahwasanya mereka tidak mengetahui, gitu ya. Ini sifat-sifat mereka, Pak, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, Pak, karena mereka tidak tahu. Nah, karena mereka tidak tahu itu bukan murni tidak tahu, Pak. Karena sudah dikasih tahu, mereka menolak, ingin tahu. Jadi ada istilah tidak mau tahu, gitu ya. Ya, sesungguhnya kalau mereka ingin tahu, mereka akan mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu. Tapi mereka keras kepala sehingga tidak mau tahu. Beda, Pak, ya. Tidak tahu dengan tidak mau tahu. Mereka ini, Pak, orang kafir di masa Bani Israel, ya kan, dan kafir di masa Nabi, Pak, yang dihukumi kafir oleh Allah itu, mereka nggak mau tahu. Sudah datang Rasul menyampaikan agama Allah, menyampaikan ayat Allah, namun mereka menutup telinga mereka. Bahkan Nabi Nuh, ya kan, ketika beliau siang malam berdakwah mengajak kaumnya mengesahkan Allah, apa yang dilakukan oleh kaumnya, Pak? Disumbatnya telinga mereka, tidak mau mendengarkan dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam. Ini mereka tidak mau tahu, gitu, keras kepala. Ta'iruhum, kemudian dalam surah Yasin, qalu ta'iruhum ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ay hazzukum wa ma nabakum min syarrin. Ya, bagian kalian itu hazzukum, nasib kalian,
bisa juga diartikan seperti itu. Au ma nabakum, atau apa yang menimpa kalian, min syarrin, dari keburukan. Itu disebabkan oleh kekufuran yang mereka lakukan. Namun ya, mereka menganggap enggak, kesialan itu datang dari Nabi Musa, maka dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Ma'akum, ya, jadi kesialan kalian itu, qalu, ya, kesialan kalian itu disebabkan ya karena kalian gitu, bersama kalian. Ma'akum ai bisa babi af'alikum, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kalian, wa kufrikum, dan kekufuran kalian, wa mukhalafatikum nasihina, dan karena kalian menyelisihi, tidak mendengarkan, tidak mematuhi orang-orang yang memberikan nasihat, yaitu para nabi dan rasul yang telah memberikan nasihat kepada orang-orang ini, ya, orang-orang kafir ini, namun mereka tidak mau mendengarkan nasihat para nabi dan rasul, ya. A'in dzukirtum, apabila mereka atau apabila kalian diingatkan, ya, a'in dzukirtum ay min ajli anna dzakarnakum qabaltumuna biqaulikum, ya, yaitu min ajli anna dzakarnakum, ya, disebabkan kami mengingatkan kalian, wahai orang-orang kafir gitu ya, di masa zaman Nabi Musa, Pak, ya. Qabaltumuna, kalian hadapi kami, kalian balas kami, biqaulikum, dengan ucapan kalian yang Allah abadikan, ucapan orang-orang yang menentang Nabi Musa dalam surah Yasin ini, dengan ucapan mereka, inna tatayyarna bikum. Apa artinya inna tatayyarna bikum? Sesungguhnya kami itu sial karena engkau, wahai Musa, ya. Padahal sial itu karena mereka tidak mendengarkan nasihat dari Nabi Musa. Tapi mereka, Pak, melakukan playing victim, karena memang orang-orang kafir itu memang hobi mereka, ya, seolah mereka korban, padahal mereka pelaku gitu. Jadi kalau ada orang sekarang, Pak, yang suka memutarbalikan fakta, yang suka playing victim, maka ini menyerupai ya kebiasaan orang-orang kafir di masa Nabi Musa alaihissalam. Padahal sial itu karena mereka, namun mereka memutarbalikan fakta itu, mereka anggap yang membawa sial Nabi Musa, katanya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Allah tutup ayat surah Yasin ayat 19 ini dengan firman-Nya, bal antum qaumun musrifun, akan tetapi kalianlah kaum yang melampaui batas. Adatukum, kebiasaan kalian, kata Allah, al-israfu fil isyan, berlebihan dalam berbuat maksiat. Israf ini arti melampaui batas, berlebihan, ya. Fil isyan, dalam berbuat kemaksiatan. Famin thamma ja'akumus syu'mu, dari hal itulah datang kepada kalian kesialan, ya, karena maksiat yang dilakukan. Wasarafu al-fasadu, yang dimaksud dengan saraf adalah kerusakan, keburukan, al-fasad, kerusakan atau keburukan. Wahwa, dia adalah mujawazatul haddi fi mukhalafatil haqqi, yaitu melampaui batas dalam menyelisihi, dalam menentang kebenaran. Itu makna musrifun, ya, diambil dari kata saraf ini. Baik, sekarang kita masuk kepada makna global dari dua ayat ini. Berkata pensyarah kitab, al-makna al-ijmali lil ayatain, makna secara global dari dua ayat yang dibawakan sebagai dalil oleh penulis kitab. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, kata beliau, lamma kana qaum fir'aun. Jadi ayat ini memang asbabun nuzulnya kepada kaum Nabi Fir'aun, ya. Tatkala dahulu kaumnya kaumnya Fir'aun, ya, kaumnya Nabi Musa, ya, idza asabahum ghala'un wa qahtun, tatkala mereka ditimpa oleh kenaikan harga. Ghala ini, Pak, maknanya irtifa'us saman, ya, kenaikan harga, krisis moneter lah, ya. Jadi apa-apa mahal, ya. Jadi krisis moneter itu enggak hanya di masa kita, Pak, di zaman Fir'aun sudah ada, Pak, ya, harga-harga mahal gitu kan. Nah, jadi tatkala mereka ditimpa oleh musibah berupa krisis moneter, ya, harga-harga mahal gitu, ini mana ghala, waqahtun, dan kekeringan, kemarau panjang. Qalu, mereka berkata, kaumnya Nabi Musa ini, ya, atau rakyatnya Fir'aun ini berkata, hadza asabana bisababi Musa wa ashabihi, ini terjadi, ini menimpa kita disebabkan oleh Musa dan para sahabatnya. Nah, ini, Pak, ya, jadi mereka sandarkan musibah itu kepada Nabi Musa. Musa ini sial, katanya, sumber sial itu adalah Nabi Musa.
wa bisyu'mihim, dan disebabkan karena mereka menganggap sial kepada Nabi Musa dan pengikutnya, raddallahu ta'ala alaihim, Allah bantah mereka dalam ayat ini. Jadi ayat ini sebagai bantahan kepada mereka, bi anna ma asabahu min dzalik, karena sesungguhnya yang menyebabkan mereka tertimpa akan hal itu, innama huwa bi qada'ihi, ini ya hanya saja disebabkan karena ketetapan wa qadarihi, dan takdir Allah alaihim, atas mereka. Kenapa mereka ditetapkan takdir seperti itu, mendapatkan musibah seperti itu? Bi kufrihim, nah, disebabkan karena mereka kafir. Ya. Jadi kekafiran itu, kekufuran itulah yang menyebabkan datangnya bencana yang Allah tetapkan, gitu ya. Tsumma wasafa aktsaruhum bil jahalati, kemudian Allah mensifati mayoritas mereka dengan kebodohan, wa adamil ilmi, dan tidak adanya ilmu kepada atas mereka. Walau fahimu, kalau seandainya mereka itu faham, wa aqilu, dan punya akal, memikirkan akan hal itu, la alimu anna Musa ma jaa illa bil khairi, sungguh mereka akan mengetahui bahwasanya Musa itu tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan, wal barakah, dan keberkahan, wal falah, dan kemenangan, liman amana bihi wattaba'u, bagi yang beriman kepada Nabi Musa dan yang mengikutinya. Ya, kalau seandainya mereka tahu, ya kan, mereka tidak akan menganggap Nabi Musa membawa sial, ya kan? Pasti mereka akan mengikuti Nabi Musa, sehingga akan Allah rubah keadaan musibah yang menimpa mereka menjadi baik, ya kan? Dengan keberkahan, karena Musa membawa kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ya, ini ayat yang pertama. Kemudian makna global dari ayat yang kedua. Asani, yang kedua, al-ayatus saniyah, ayat yang kedua itu surah Yasin ayat 19, Pak, ya. Kata beliau, annallahu subhanahu radda ala man kadzdzaba rusul, bahwasanya dalam ayat ini, ayat yang kedua ini, Allah membantah atas siapa saja, gitu ya, yang mendustakan para rasul. Fa usiba bil bala, maka orang yang mendustakan rasul, Pak, maka akan ditimpa dia dengan petaka, dengan bala, dengan musibah di dunia. Tsumma da'a anna sababahu, kemudian orang yang mendustakan rasul ini, Pak, mengklaim, ini playing victim, gitu ya, mereka menganggap anna sababahu, bahwasanya sebab musibah itu ja'a min qibalir rusul, datang dari rasul, gitu. Wa bisababihim, dan karena disebabkan oleh para rasul. Fabayyana Allah subhanahu, maka Allah menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, anna sababa hadal bala, sesungguhnya sebab bencana ini min qibali anfusihim, itu disebabkan oleh diri mereka, gitu. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan, bukan karena para rasul, gitu ya. Wa bisababi af'ali wa kufrin, dan disebabkan oleh perbuatan dan kekufuran mereka. La min qibali rusul, bukan datang dari rasul, kamadda'u, ya, sebagaimana yang mereka klaim. Wa kana la'iqu bihim, dan yang pas, yang cocok bagi mereka, an yaqbalu qaulan nasihin, ya, untuk menerima, supaya mereka menerima perkataan orang yang memberi nasihat, yaitu para rasul yang datang kepada mereka. Liyaslamu, supaya mereka selamat, min hadal bala, dari bencana ini. Lakinnahum, akan tapi mereka, qaumun mutamaddauna fil ma'asi, adalah kaum yang keras kepala, Pak, ya, yang selalu berbuat maksiat, gitu kan, melampaui batas dalam kemaksiatan. Famin samma ja'ahumus syu'mu wal bala, oleh sebab itu, ya kan, datanglah kepada mereka sial dan bencana. Jadi sial dan bencana itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan, kemusyrikan yang mereka kerjakan, bukan karena rasul. Ini, Pak. Nah, sekarang kita masuk kepada korelasi dua ayat ini terhadap bab. Apa korelasi dua ayat ini? Ya, ayat yang pertama surat apa, Bang? Al-A'raf 131, ayat yang kedua surat apa, Bang? Yasin ayat 19. Jadi apa korelasi dua ayat ini terhadap bab yang kita bahas, bab tentang tatayur ini? Kata beliau, annallah, sesungguhnya Allah dzakara, telah menyebutkan dalam dua ayat ini, Pak, ya, anna tatayur, bahwasanya tatayur itu min amali jahiliyah, adalah di antara perbuatan orang kafir jahiliyah. Jadi tatayur itu, Pak, bukan amalan kaum muslimin, bukan perbuatan Nabi dan para sahabat, enggak. Ini adalah amalan orang jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy yang belum masuk Islam, yang masih menyembah pohon dan batu, berhala dan patung-patung. Nah, sehingga tidak boleh kita
meyakini tatayur ini. Wal musyrikin, ini juga perbuatan kaum musyrikin. Wa qaddamahumullahu ta'ala wa maqatahum, dan Allah telah menghinakan mereka. Damma yadummu, itu menghinakan gitu ya, telah mencela gitu ya. Mereka orang musyrik karena melakukan tatayur ini, karena meyakini tatayur ini, dan Allah telah memurkai mereka. Wa maqatahum, Allah telah marah kepada orang musyrik disebabkan mereka punya keyakinan tatayur ini. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini ada 6 Pak ya. Ya, ingat waktu kita sampaikan yang 6 ini Pak ya. Ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 ayat yang mulia ini. Yang pertama, ma yustafadu minal ayatain. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini? Yang pertama, anna tatayyur min amali jahiliyah wal musyrikin. Sesungguhnya tatayur itu Pak, di antara atau bahagian dari amalan orang-orang jahiliyah dan kaum musyrikin. Jadi bukan amalan kaum muslimin, bukan keyakinan kaum muslimin, bukan ideologi kita umat Islam. Enggak. Ini adalah keyakinan, perbuatan orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrik di zaman Rasul dan bahkan di zaman Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, isbatul qada'i wal qadari wal imani bihima. Dalam hadis, dalam 2 ayat ini Pak, diambil pelajaran menetapkan ya qada dan qadar, ketetapan dan takdir itu, dan beriman kepada keduanya, bahwasanya ketetapan musibah dan semuanya itu telah Allah tetapkan. Dan ini termasuk rukun iman Pak ya. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir atau ketetapan Allah, baik yang khairihi yang baik maupun yang syarrihi yang buruk. Kedua-duanya kita harus beriman. Kemudian yang ketiga, annal masaiba, sesungguhnya musibah-musibah bisa babil ma'asi, terjadi karena sebab kemaksiatan, wasiat dan perbuatan dosa. Ini Pak, ini yang harus kita camkan ya Pak ya. Karena ada orang sekarang Pak, orang liberal gitu ya, orang yang nggak yakin dengan agama, boro-boro kepada Islam ya, agama pun nggak yakin dia. Ketika datang bencana alam, kan musibah itu Pak, kata mereka nggak ada kaitannya dengan Tuhan ini. Auzubillah. Padahal dalam keyakinan kita Al-Quran ya menjelaskan, hadis menerangkan bahwasannya musibah yang terjadi di alam semesta ini Pak disebabkan oleh maksiat. Ini saya bawakan dalil Pak ya. Ini hadis hasan ya. Hadis ini hasan dan bisa dijadikan dalil. Hadis ini dikeluarkan oleh imam ya banyak sekali ya. Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabrani gitu ya, Imam Al-Hakim, dan bahkan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi suatu ketika Pak, Nabi pernah mengumpulkan para sahabat muhajirin. Ya kan? Kemudian Nabi menyampaikan, ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, khisalun khamsun, ada 5 sifat, idzabtulitum bihinna, kalau kalian diuji dengan 5 sifat ini, wa a'udzubillahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak terkena oleh 5 sifat ini. Kalau 5 sifat ini ada, maka ya akan terkena bencana kalian, kata Rasul. Apa itu yang 5 itu? Rasul melanjutkan hadisnya, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'inu biha illa fasha fihim ta'una wal auja'. Tidaklah tampak perbuatan perzinaan gitu ya. Orang melakukan hubungan, naudzubillah, suami istri yang tidak diikat dengan ikatan pernikahan ya Pak ya, kumpul kebo habis itu berzina, naudzubillah. Tidaklah zina itu tampak pada suatu kaum sampai kaum itu terang-terangan Pak, hatta yu'linu, sampai dia iklankan, oh zina itu tidak apa-apa katanya, ya kan? Tidak ada yang mengingkari, nggak ada yang mengingkari kemurkaan itu. Maka apa? Maka Rasul mengatakan illa fasha fihim ta'un, kecuali mereka akan terkena penyakit ta'un, penyakit yang menular gitu ya, penyakit yang berbahaya lebih daripada COVID ini ya kan. Ta'un kelas teri lah, ada ta'un yang kelas kakapnya Pak. Nah, ini ada di masa-masa dahulu Pak ya, penyakit yang berbahaya. Orang pelaku zina pun Pak kena penyakit HIV, itu bahaya juga gitu ya. Wal auja', dan mereka akan ditimpa oleh kelaparan. Artinya daerah itu akan terkena kemiskinan gitu. Daerah yang banyak zinanya itu Pak, maka Allah timpakan musibah krisis moneter yang luar biasa. Ya kan? Menjadi negara miskin ya. Sehingga penduduknya kelaparan.
allati lam takun madat fi aslafihim, yang mana ya musibah itu belum terjadi pada umat-umat terdahulu, yaitu atau orang-orang yang terdahulu, allati madaw, yang telah berlalu masa mereka. Ini itu yang pertama, sifat yang pertama itu perbuatan maksiat kalau dilakukan terang-terangan tidak ada lagi orang yang mengingkarinya. Kemudian yang kedua, walam yang kusul mikyala, dan tidaklah manusia mengurangi takaran, wal mizan, dan timbangan ya ketika mereka berniaga, berjual beli, Pak. Mereka kurangi timbangan dan takaran. Yang pembeli minta 1 kilo jadi 8 on, ya kan? Pak ya, sengaja dia seperti itu. Maka apa? Musibah, bala, ya, azab yang akan Allah turunkan. Nah, illa ukhidhu bisinin, maka masyarakat yang seperti itu akan terkena ya masa paceklik, Pak ya. Ya, kemiskinan juga bertahun-tahun. Wasyiddatil mu'nah, dan penghidupan mata pencarian yang susah mata pencarian di negeri itu ya. Nah, dan kita lihat, Pak ya, di negara kita banyak masyarakat kita yang tinggal di Australia misalkan, atau yang di Dubai ya kan. Wih, gaji di Dubai ini Masya Allah pesannya, kalau di Indonesia nggak ada udah katanya. Ini disebabkan apa? Kena kecurangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang suka ya curang dalam timbangan gitu ya. Iya. Maka kalau masyarakat sudah mulai curang, Pak ya, yang punya jabatan korupsi, ya, yang jual bawang, ya curang gitu ya. Maka ini, Pak, maka musibah, bala yang Allah turunkan itu berupa penghidupan yang sulit, susah kehidupan di negeri itu kan itu. Kemudian apa lagi, Pak? Wa jawri sultani alaihim, dan Allah akan kuasakan bagi mereka pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim itu, Pak, menurut hadis ya, lahir karena masyarakat yang curang. Jadi jangan marah-marah. Kita anggota dewan kita korupsi karena masyarakat yang milih, ya kan? Karena masyarakatnya seperti itu juga mentalnya. Karena korupsi itu, Pak, nggak hanya di kalangan pejabat rupanya. Di kalangan orang-orang pasar aja banyak juga yang curang kan gitu. Nauzubillahi min dzalik. Itu dalam Islam ya. Jadi kalau kita pemimpin kita zalim, Pak, pemimpin kita korup, ya, ini berangkat dari rakyat yang korup pula. Jadi kalau kita ingin pemimpin yang adil, maka jadilah rakyat yang adil pula. Jadi ketika kita dikuasakan oleh Allah, dipilih oleh Allah pemimpin yang zalim, itu karena dosa yang dilakukan oleh kita. Ini, Pak, ini dalilnya nih. Hadis ini ya, nas dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, walam yamnau zakat amwalihim, ya, dan tidaklah mereka menahan, tidak menunaikan zakat harta-harta mereka, illa muni'ul qatra minas sama, kecuali ya Allah, kecuali mereka dan mereka gitu ya, akan Allah timpakan ya kemarau panjang, ya, terhalangi bagi mereka hujan dari langit. Iya. Walaulal bahaimu, kalau bukan karena binatang ternak, lam yumtiru, ya, langit tidak akan menurunkan hujan. Karena Allah masih kasihan, Pak ya, masih banyak hewan yang tidak salah gitu ya. Burung pipit yang di desa itu, ya kan, atau monyet-monyet yang di hutan pingin juga air. Karena hewan itulah Allah tetap kasih hujan, Pak. Kalau enggak, Pak, subhanallah, orang yang punya harta nggak ngeluarin zakat, itu penyebab apa, Pak? Tertahannya hujan, kemarau panjang. Ini berdasarkan hadis ini, Pak. Kemudian kata beliau yang berapa, Pak? Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, dan tidaklah mereka ya membatalkan, tidak menunaikan perjanjian Allah yang telah mereka ya yakini gitu, yang telah kita buat perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya. Illa salatallahu alaihim aduwahum min ghairihim, kecuali Allah akan kuasakan bagi mereka musuh mereka dari selain mereka. Jadi ini juga introspeksi, Pak ya. Ini juga penyebab kenapa kaum muslimin dikuasai oleh musuh Allah, tertindas mereka karena kita tidak memberikan hak-hak Allah,
tidak menunaikan perjanjian kita dengan Allah. Mohon maaf Pak ya, ini fakta yang harus kita sebutkan juga ya. Di Palestina Pak, ya kan, masih ada orang yang apa? Yang mengagungkan kuburan. Bahkan ada kuburan yang mereka klaim sebagai kuburan Nabi Sulaiman. Ya, dianggap sebagai kuburan keramat. Itu. Ya, kalau seandainya mereka betul-betul mentauhidkan Allah, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga menjadi nasihat ya untuk kaum muslimin untuk kembali kepada Allah. Bagaimana Allah akan nolong kita sementara kita masih berbuat syirik kepada Allah? Ya, masih meyakini Allah di mana-mana, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tidak meyakini Allah di aras, misalkan. Bagaimana Allah akan menolong seseorang kalau akidah kita menyimpang, tidak seperti akidah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya orang tidak menunaikan perjanjiannya dengan Allah dan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan kuasakan atas mereka aduwahum, musuh mereka, min ghairihim, dari selain mereka gitu. Fa'akhadhu ba'dha ma kana fi aydihim, kemudian musuh itu akan mengambil ya apa yang ada di tangan-tangan kaum muslimin. Diambillah tanah kita, dijajahlah kita itu. Maka kaum muslimin harus introspeksi diri gitu ya. Mungkin ada yang salah, mungkin ada kesyirikan yang tidak kita tinggalkan kan gitu. Atau kita masih suka mencontoh-contoh adat tradisi orang kafir gitu kan. Bagaimana Allah akan nolong kita? Karena yang nolong kita itu Allah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, selama pemimpin negara Islam tidak berhukum dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'an gitu, azza wa jalla, wa yatakhayyaruna fima anzalallahu, kemudian mereka memilih gitu ya, udahlah ya kan, kami milih aturan yang lain, tidak mau kembali kepada aturan Allah dalam membuat undang-undang di suatu negara, ya illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan buat ya mereka ya sibuk dengan problem di antara mereka, akan ada masalah aja gitu ya. Jadi selama pemimpin kita Pak tidak murni menerapkan hukum Allah, maka akan ada problem aja di negeri itu, tidak akan aman gitu ya. Ada yang memberontak lah, ada yang inilah, ada yang ngebom lah gitu kan. Nah, ini adalah janji daripada Rasulullah. Ini 5 hal Pak ya. Kalau tidak dilakukan ini Pak, akan ada saja musibah, bala, bencana yang menimpa suatu kaum. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis ini Pak? Bahwasanya penyebab musibah itu Pak bukan karena burung ya, bukan karena hantu, kata orang-orang gitu, enggak. Musibah itu disebabkan karena maksiat yang kita lakukan. Kalau kita bertakwa Pak ya, kepada Allah akan Allah bukakan ya keberkahan dari langit. Iya, kalau seandainya suatu kaum itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang keberapa lagi Pak? Yang keempat, fil ayatil ula, pada ayat yang pertama ya, terdapat pelajaran zammul jahli, tercelanya kebodohan ya, bodoh dalam agama Pak ya. Kenapa tercela bodoh itu? Li'annahu yuaddi ila adami ma'rifati syirki, karena bodoh itu akan mengantarkan seseorang sehingga dia tidak mengenal ya syirik, wa wasailihi, dan sarana-sarana kesyirikan. Iya, tidak tahu dia ziman itu syirik Pak, karena tidak belajar. Tidak tahu dia tatayur itu syirik, khurafat itu syirik, karena tidak belajar. Wa min samma, dan dari ketidaktahuan itu gitu ya, al-wuqu'u fihi, mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Jadi kenapa banyak orang berbuat syirik Pak? Ada orang yang menyembelih ya untuk jin ketika membangun rumah atau membangun jembatan, atau kenapa masih ada orang yang memberikan sesajen kepada pohon yang dianggap keramat. Nah, karena kebodohan terhadap tauhid, kebodohan terhadap syirik, sehingga mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik itu. Maka wajib bagi kita mempelajari tauhid dan syirik ini sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan ini. Kemudian yang kelima, fil ayati tsaniyah, pada ayat yang kedua Pak, surah Yasin ayat 19 itu terdapat pelajaran wujubu qabulin nasihat, wajib menerima nasihat. Karena agama Islam ini pada dasarnya nasihat, ad-dinun nasihat kata Rasulullah, agama itu nasihat. Li'anna adama qabuliyah, karena tidak menerima nasihat itu
min sifatil kufar. Ini termasuk sifat-sifat orang kafir. Jadi orang kafir Pak nggak mau. Dan dari mana nasihat para nabi mereka? Orang kafir di masa Fir'aun, ya kan, di masa Nabi Musa, mereka nggak mau Pak mendengarkan nasihat dari Nabi Musa. Nah, jadi kalau ada orang yang keras kepala lalu dikasih dalil, tidak boleh Pak itu ya, masih juga ya ngotot, enggak Pak Ustadz, ini sudah kebiasaan nenek moyang kami lagi seperti itulah ya, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Pak. Berarti ada sifat-sifat kafir yang ada pada diri kita itu kalau masih seperti itu. Enggak ada Pak nigahari itu ya, kalau bahasa Minangnya manigahari, enggak ada itu ya kan. Ini bukan tradisi Islam, ini tradisi Hindu yang masih ngotot. Tapi kan baik, kita kan menyedekahkan orang gini-gini, banyak alasannya Pak ya. Nah, ini ada sifat jahiliyah pada diri seseorang yang seperti itu. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang keenam, annama ja'at bihir rusul. Sesungguhnya apa saja yang datang dengannya para rasul. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi itu Pak, oleh para rasul itu, fahuwal khair, maka semuanya kebaikan. Jadi apa yang dia datang ya oleh, yang dibawa oleh Nabi itu semuanya baik. Wal barakah, dan semuanya berkah. Bagi siapa? Liman ittaba, bagi yang mengikutinya. Tapi bagi yang tidak mengikuti Nabi, tidak berkah hidupnya Pak ya. Jadi orang yang mengikuti Nabi, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Sehingga Allah mengatakan apa? Ma atakumur rasul ya fakhudhuhu, apa yang datang ini bawa oleh Nabi itu terima, ambil itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul kalian untuk lakukan, maka berhentilah kalian. Karena seluruh yang dibawa oleh Nabi itu pasti baik, pasti berkah bagi orang yang mengikutinya. Sebaliknya orang yang tidak mengindahkan apa yang dibawa oleh Nabi Pak, pasti sengsara dia. Kalau tidak di dunia, ya kan, di akhirat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesailah kita ya menjelaskan tentang dalil yang dibawakan oleh penulis dari dua ayat dari Al-Quran. Mengingat waktu Pak ya, mungkin kita cukupkan dulu dan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk ya kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari ya perbuatan atau keyakinan tatayur ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.